Darudin selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purworejo, yang kami hormati Ustadz Ariful Azam selaku pengisi pengajian ini. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Perkenalkan, saya selaku pembawa acara akan membacakan acara pada hari ini. Masuki acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua kajian inti, acara yang ketiga sesi tanya jawab, acara yang keempat pengumuman, acara yang kelima penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah kajian inti yang akan diisi oleh Ustadz Ariful Azam. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. La illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul. Abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, jamaah kajian Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Purworejo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama hadir di masjid ini dalam rangka belajar bersama apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi. Semoga hadirnya kita, amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan bersama ngaji kita di tafsir ijmali surah-surah yang ada dalam Al-Qur'an. Pada kesempatan sebelumnya sudah kami sampaikan satu surat terkait dengan surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab kemarin juga kami sudah setelkan satu buah video tentang perang Al-Ahzab atau perang Khandaq itu, yang tema globalnya adalah tunduk dan patuh kepada bimbingan Rasulullah SAW. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mempelajari bersama dua surat, yaitu surat yang ke-34 dalam Al-Quran, surat Saba. Surat Saba menika Surat Saba adalah surat yang ke-35, yang ada dalam Al-Quran. Kalau kita lihat bersama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka surat Saba menika surat Makkiyah. Kandungan global yang ada dalam surat Saba adalah bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu dari kecil mungkin kisah tentang surat Saba menika, tentang negeri Saba. Bahkan kita sering mendengar kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Atau negeri yang
negeri yang makmur, negeri yang subur, negeri yang baik, wa rabbun ghafur, dan juga Allah yang maha pengampun. Nah, apa hubungannya negeri yang makmur, negeri yang subur, negeri yang baik dengan Allah yang maha pengampun? Nah, tentu itu ada hubungannya nanti, okay? Kami bukakan dulu filenya. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pandangan di akhir-akhir ini, ya sekitar tahun 2000-an ngaten nggih, tentang bahwasanya Indonesia itu adalah tempat di mana negeri Sabak itu. Itu dikemukakan oleh Kiai Haji Fahmi Basha kalau nggak salah, nggih. Beliau mengatakan bahwasanya Borobudur menika adalah negerinya Nabi Sulaiman ataupun istananya Nabi Sulaiman. Kemudian Ratu Bilqis menika istananya di sekitar 36 km daripada Borobudur di Sleman menika, di Ratu Boko atau nopo ngaten nggih. Prambanan menika nggih. Kemudian disampaikan juga bahwasanya Wanasaba itu ya Sabak itu, Sailal Arim dan seterusnya. Nah, ada beberapa ulama yang kemudian merespon itu dengan, mohon maaf, itu adalah pemikiran yang napa nggih istilahnya nggih, menyimpang. Nah, pemikiran yang menyimpang, dan ini harus dihindari. Kenapa? Karena ini berbahaya. Kalau sudah menyimpang itu berbahaya sekali. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga ibu-ibu sekalian, dalam perjalanannya banyak ulama yang mengarang beberapa buku yang itu bagus. Salah satunya adalah, ada juga yang diterjemahkan aslinya bahasa Arab. Nah, ini menika aslinya adalah menggunakan bahasa Arab seperti ini. Atlasul Quran Amkinun Aqwam A'lam. Nah, di Atlas Quran menika nanti akan disampaikan atlas, sebagaimana kita tahu atlas itu kan peta nggih. Atlas menika mulai dari Nabi Adam sampai nanti semua yang ada dalam Al-Qur'an kisahnya disampaikan. Oh, ternyata di sini dan di sini. Dan kita akan dapati nanti kisah tentang negeri Sabak itu di mana. Nah, itu nanti juga di sini disebutkan. Kalau terjemahan bahasa Indonesia saya tidak menemukan PDF-nya, adanya buku. Di Godian ada, punya Allahyarham Pak Sajio menika. Kami kemarin bisa membacanya. Tapi kalau di internet yang ada yang bahasa Arab ini atau yang bahasa Inggris, Atlas Al-Quran menika. Kalau bukunya agak besar sebagaimana atlas itu. Nah, ini daftar isinya ini. Dari Nabi Adam, ada Qabil dan Habil, Idris, Nuh, Hud. Nah, jadi semua yang ada dalam Al-Quran disebutkan dalam buku ini. Ditampakkan nanti, contohnya yang akan kita pelajari nanti di Nabi Dawud, kemudian Nabi Sulaiman, halaman 117. Kok nggak bisa digeser? Nah, nanti ada seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini akan masuk kepada tafsir ijmali. Nah, kami download dulu.
surah-surah yang ada dalam Al-Quran, terkhusus dalam hal ini adalah surah Saba. Wow, salah file soalnya nggih, ngapunten. Niki pun enten gambarin apa dereng. Alhamdulillah sampun. Nggih. Surat As-Saba surat Makkiyah, surat ke-34. Ini ngapunten 34 nggih. Kemudian 54 ayat, turun ke 90 setelah surat Luqman dan sebelum surah Az-Zumar. Namanya sudah disepakati, tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya namanya adalah Saba, negeri Saba. Tema besarnya adalah karunia atau nikmat dari Allah dan juga sifat manusia terhadap karunia tadi, dan juga kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kandungan globalnya apa? Dalam surat Saba kandungan globalnya yang pertama sebagaimana kami sampaikan tadi, ada kisah tentang Nabi Daud dan juga Sulaiman, kemudian dilanjutkan dengan negeri Saba ini. Di ayat 10 sampai ke 13. Nah, yang menarik perhatian bahwasanya kisah negeri Saba itu awalnya adalah disebutkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tadi. Negeri yang makmur, negeri yang baik dan seterusnya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala binasakan negeri tadi. Kalau kita lihat bersama di tadi Atlas Quran, kami langsung cantumkan di sini. Nabi Sulaiman itu ada di bagian Yerusalem menika. Di sini. Ataupun di Palestina menika. Kemudian bukan di Borobudur nggih, di Palestina. Nah, kemudian negeri Saba itu di mana? Di Yaman. Ini kanten panah kecil nggih. Tidak bisa kami perbesar ya, ngapunten. Nah, di sini di Maghrib. Nah, di Maghrib itu ada, sekarang sudah ditemukan bendungan yang sangat besar sekali. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan salah satu mukjizat Al-Qur'an. Informasi yang ada dalam Al-Qur'an sampai saat ini bisa divalidasi, kalau bahasa kita sekarang ya. Bisa kita buktikan. Salah satu kemukjizatan Al-Qur'an. Jadi sudah pernah kami sampaikan bahwasanya mukjizat para nabi itu biasanya nanti berkaitan dengan kaumnya. Dan juga tren ketika masa itu. Ketika masanya Nabi Musa, trennya itu adalah suatu hal yang megah. Fir'aun bisa membuat piramida, bisa apa, megah-megah. Makanya Nabi Musa bisa membelah lautan menika kan, itu kan megah sekali. Kemudian sihir, maka Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah bisa sihir dan yang lainnya. Nah, Nabi Muhammad mukjizatnya adalah Al-Quran. Yang dalam Al-Quran itu banyak sekali informasi. Begitu juga dengan dari zaman dulu sampai saat sekarang, informasi itu sangat membanjiri kita semuanya. Nah, maka mukjizatnya Al-Quran adalah informasi itu yang sampai saat ini bisa kita semuanya validasi. Bisa kita semuanya istilahnya pun buktikan kebenarannya. Nah, salah satunya menika tentang Ma'rif menika, yaitu bendungan besar, bendungan Arim yang mereka semuanya bangun. Ketika sudah dibangun tersebut, kemudian menjadikan ada dua kebun subur. Jadi di kanan dan kiri itu ada kebun yang subur, di antara terus kan bendungan. Nah, di kanan dan kiri bendungan itu adalah negeri kebun yang sangat subur.
Sehingga disebutkan dalam riwayat, kalau ada orang yang berpergian tapi tidak membawa bekal, itu tidak akan mati ketika berjalan di sekitar bendungan tersebut. Kenapa? Karena bisa tinggal ngambil, katalah. Nah, nggak bawa bekal, tinggal ngambil dan seterusnya. Ini menandakan bahwasanya bagaimana saking apa nggih istilahnya pun makmurnya negeri tersebut. Nah, ketika dikelola dengan benar. Gimana ngertas nggih besok bendungan bener itu bisa seperti ini atau tidak. Tapi sudah dibuktikan, termasuk di Turki menika ada bendungan yang sangat besar sekali. Itu memang lama sekali membuat bendungan tersebut, tapi ketika sudah jadi, masya Allah banyak sekali napa istilahnya pun manfaat yang bisa diambil, terutama terkait dengan kesuburan tersebut. Saya nggak tahu kalau bendungan Boro menika bagaimana nggih. Apakah memberikan manfaat yang besar, tapi tentu ada manfaatnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu, selain tadi mereka kemudian membangun bendungan, mereka negeri Sabah itu juga punya Sailul Arim atau jalur perdagangan. Nah, kalau kita lihat nggih, Sailul Arim di sini adalah jalur perdagangan. Kemudian di jalur perdagangan itu kaum Sabak itu istilahipun nyun sewu sok-sokan. Sebenarnya jalur perdagangan itu sangat mudah tadi. Kenapa mudah? Di dalam surat Quraisy kan disebutkan rihlatas syita iwas wasaif. Baik itu di masa syita kering ataupun saif ataupun basah, mereka bisa berdagang dengan nyamannya. Tapi oleh negeri Sabah ini, nyun sewu, mereka di ayat yang ke-19 mereka berkata, meminta kepada Allah, faqalu rabbana ba'id baina asfarina, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Sakjane sing penak banget, kemana-mana nggak perlu bawa bekal. Ini kan salah satu mempermudah perjalanan, nggih. Perjalanan teng pundi mawon, kemudian tinggal berangkat, nggak usah nyiapin bekal dan seterusnya. Tapi mereka malah berdoanya seperti itu di ayat ke-19. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dijawab, wa dzalamu anfusahum, mereka telah menzalimi diri mereka, faja'alnahum ahadisa wa mazzaqnahum kullamu mazzaq, maka kami jadikan mereka buah bibit dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Nah, bagaimana cara Allah menghancurkan negeri Sabah ini? Adalah dengan dibuat banjir. Yang pertama dibuat banjir. Dari mana banjirnya? Dari bendungan tadi. Bendungan tadi kan besar, bermanfaat sekali. Tapi kalau banyak riwayat itu, ada yang bilang itu digerogoti tikus. Ada yang menyampaikan riwayat yang lain menyebutkan itu ada oknum yang tidak suka kemudian dilubangi dan seterusnya. Nah, intinya bahwasanya bendungan tersebut jebol. Akhirnya menjadi banjir. Banjirnya kemana? Kalau dalam petanya seperti ini, sampai saking besarnya itu sampai ke sini, ke hijau ini, sampai juga ke sini, saking besarnya. Kalau versi yang tadi Wanasaba tadi, nggih, yang versi Kiai Haji FB tadi, Sailul Arim itu di Indonesia. Dulu itu Kalimantan, Sumatera, Jawa itu jadi satu pulau. Tapi karena Sailul Arim ini atau banjir Arim ini akhirnya terbagi menjadi pulau-pulau. Nah, kalau versinya beliau seperti itu. Tapi kalau dalam Atlasul Quran seperti ini Sailul Arimnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di situ. Setelah banjir yang terjadi
itu ternyata 2 kebun tadi yang produktif menghasilkan banyak buah, kemudian malah berubah jadi istilahnya pun mogol buahnya. Buahnya tetap ada buahnya, tapi tidak selezat buah yang pertama kali ada. Bahkan disebutkan buahnya itu menjadi buah yang napa nggih istilahipun pahit dan seterusnya. Itu di ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana di ayat 16 bagaimana fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim, tapi mereka berpaling maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Wa badalnahum bi jannataihim jannataini dzawata ukuli khamtin, kami gantikan kedua kebun mereka dengan kebun-kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit. Wa aslin, dan juga pohon asal, wa syai'im min sidrin qalil, dan sedikit dari pohon sidr. Kami belum tahu yang asal dan sidr itu seperti apa, tapi dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya menika adalah pohon-pohon yang tidak terlalu banyak manfaatnya. Berbeda dengan sebelum napa naminipun mereka semuanya meminta ataupun sebelum negeri tersebut makmur. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kita lihat bersama, di surat Saba juga disebutkan terkait dengan potret ataupun gambaran umat-umat yang terdahulu, yaitu umat-umat yang sombong. Mohon maaf itu saya tulis nggih. Di ayat yang ke-35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin rasul," kepada suatu negeri kecuali orang-orang yang mutrafiha, orang-orang yang glamor, orang-orang yang hidup mewah, itu berkata, "Inna bima ursiltum bihi kafirun," sesungguhnya kami ingkar pada kerasulanmu. Wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada, mereka berkata kami lebih banyak amwal, harta-harta kami, wa aulada, dan juga anak-anak kami. Wa ma nahnu bimu'adzabin, tidaklah kami termasuk orang yang akan diazab. Terus ini adalah cerita di ayat 34 sampai 35 bagaimana kaum orang-orang yang sombong, umat-umat terdahulu. Itu kebanyakan disebabkan oleh kesombongan orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya merasa tidak butuh dengan Rasul, dengan Nabi, tidak butuh dengan para da'i. Mengapa? Karena mereka menganggap lebih banyak hartanya. Kalau bahasa ini pun semuanya bisa dibeli dengan uang. Bahasa ini pun seperti itu. Dan ini biasanya pun bagi orang yang banyak hartanya akan seperti ini. Kebanyakan, mayoritas menganggap ataupun merasa semuanya bisa dibeli dengan uang. Kita pun terkadang ngeten niku nggih. Pas kathah duite tapi nggih, ketika banyak uangnya merasa bisa membeli apa saja. Garek napa melih nak nyuwun saya ibu-ibu, ibu-ibu mboten nggih, mbak-mbak mungkin nggih. Ketika merasa saldonya tebal bisa tinggal check out gitu nggih. Mencet dan seterusnya. Nah, juga aulada, mereka menganggap lebih banyak anaknya. Nah, inilah yang menjadikan mereka semuanya sombong, harta dan juga keturunan. Bahkan mereka bilang, "Wa ma nahnu bimu'adzabin," kami tidak mungkin diazab. Nah, mungkin kalau di dunia bisa membeli hukum, nyogok hakim, tidak mungkin
istilahnya kebal hukum nggih. Tidak mungkin saya dijebloskan ke penjara. Pasti saya bisa membayar hakimnya. Nah, tidak tahu bahwa saya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya hakim, ahkamul hakimin. Mungkin kalau di dunia bisa seperti itu, tapi di dunia pun tidak luput mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa buktinya? Buktinya adalah sailal arim menika, banjir yang ada di Arim, di Ma'rib menika kepada kaum Sabah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal unik. Kenapa Muhammadiyah, salah satu jargonnya kan ingin menjadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sehingga ibu-ibu Aisyah itu membuat sebuah program tentang qaryah thayyibah, atau qaryah menika kan bisa desa, bisa daerah yang thayyibah. Mereka menganggap bahwasanya dari qaryah thayyibah yang banyak nanti bisa menjadi baldah thayyib. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dari sejarahnya memang dalam Al-Qur'an yang disebutkan baldatun thayyibatun selain Sabak menika adalah Mekah sebagai baladul amin, wa hadzal baladil amin. Kalau Mekah itu sebagai negeri yang aman, kalau Sabah adalah sebagai negeri yang makmur. Kalau Muhammadiyah mengambil jargon itu, maka jangan sampai kemudian nanti sebagaimana negeri Sabah, setelah jadi baldah thayyibah kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dihancurkan. Maka dari itu bukan hanya baldah thayyibah yang harus diambil, tapi setelah itu warabbun ghafur. Kenapa kok disandingkan antara baldah thayyibah dengan warabbun ghafur? Karena Allah tahu di balik sesuatu yang thayyibah tersebut akan banyak sekali orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa dirinya paling berjasa dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita hindari bersama Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau kita lihat beberapa faedah yang ada dalam surah Sabah menika, di antaranya adalah di ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi." Katakanlah bahwasanya Rabbi Tuhanku itu yabsutur rizqa, Allah Subhanahu wa taala membentangkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki, melapangkan rizki bagi bagi siapapun hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki, wa yaqdirulah. Tapi di sisi lain Allah terkadang juga yaqdir, mencukupkan. Nah, terus ini sudah menjadi sunnatullah, bahwasanya ada yang rizkinya basik, yang rizkinya luas dilapangkan oleh Allah, tapi ada yang rizkinya dicukupkan. Kinten-kinten bapak-bapak ibu-ibu yang luas napa yang cukup? Anak kula yang luas loh, alhamdulillah. Anak kula alhamdulillah. Kenapa? Karena masya Allah sekali. Nanti di surat setelah ini, surat Fatir, Allah menyebutkan banyak kenikmatan. Nanti akan kita bahas. Luas. Wa yaqdirulah, dan Allah juga menyempitkannya. Kalau kita merasa sempit terus ngeten nggih. Semoga nanti Allah meluaskan, meluaskan rezekinya. Kemudian wa ma anfaqtum min syai'in, dan barang siapa yang menafkahkan sesuatu fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan mengganti yang dia infakkan. Itu janji Allah nggih. Wa huwa khairur razikin, dan Allah lah sebaik-baik pemberi rizki. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebelum Allah pun memberikan ganti, Allah menyampaikan dulu
manusia itu ada banyak sekali jenisnya. Ada yang Allah berikan rezeki yang lapang, ada yang sempit. Tapi dari semua itu, apapun wa ma anfaqtum, dan apapun yang kalian berikan, terus tidak memandang luas atau sempitnya tersebut, tidak memandang banyak ataupun sedikit yang kita infakkan, itu tetap Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Dan kalau kita lihat bersama, ini adalah daftar isi okay, yang ada dalam surat Saba menika. Secara singkat saja. Nah, kita masuk kepada surat yang ke-35, yaitu surat Fatir. Surat Fatir menika adalah surat Makkiyah, surat yang ke-35 dan jumlahnya 45 ayat, turun ke 43 setelah surat Al-Furqan dan sebelum surat Maryam. Namanya ada dua yang masyhur. Yang pertama adalah surah Fatir atau surah Allah yang Maha Pencipta artinya. Yang kedua adalah Al-Malaikah atau para malaikat. Kenapa dinamakan dengan surat ini? Dengan surat Al-Malaikah menika karena di awal-awal surat Fatir menika menyebutkan tentang kisah-kisah malaikat, tentang Allah menciptakan malaikat, kemudian tugas-tugas mereka. Nah, itu di surah Fatir di ayat-ayat yang awal. Atas memang dalam Al-Quran ada beberapa surat yang mempunyai beberapa nama. Ada nama yang kalau bahasa di bukunya itu taufiki, yang sudah disepakati, nama-nama yang sudah disepakati para ulama, dan itu tidak sembarang memberikan nama Al-Quran okay? Ada dasarnya. Nah, kemudian Fatir menika Maha Pencipta, Al-Fatir. Apa bedanya Fatir, Fatara, kemudian Al-Khaliq, pencipta, pencipta juga okay? Bahasa Indonesia kan mungkin kosakatanya kurang okay? Kemudian Ja'ala, menjadikan. Dalam Al-Quran ada 3 kata itu. Allah menciptakan, khalaqa, kemudian di yang lainnya juga sama, fatara menika juga diartikan dengan menciptakan juga. Nah, kalau dalam beberapa kamus disebutkan perbedaan antara fatara, khalaqa dan ja'ala. Kalau khalaqa, fatara menika adalah menciptakan sesuatu dari yang tidak ada atau pertama kali. Dalam ayat pertama kan alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang menciptakan, yang fatir as-samawati wal ard, langit-langit dan bumi. Terus menciptakan dari sesuatu yang tidak ada jadi ada atau pertama kali. Nah, kalau khalaqa itu biasanya nanti Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan dari atau dari material apa gitu. Menciptakan sesuatu yang sebelumnya, yang mungkin sebelumnya belum ada, tapi dari sesuatu yang ada. Contohnya khalaqal insana min alaq. Allah menciptakan manusia min alaq, dari segumpal darah. Atau di surah Ali Imran ayat 49, anni akhluqu lakum minat tini kahai'atit thair. Aku membuat kamu dari tanah sebagaimana kahai'atit thair, yang berbentuk burung. Terus khalaqa menika menciptakan dari material lainnya. Nah, kemudian dijadikan. Beda dengan ja'ala. Kalau ja'ala menika adalah sebagaimana di surat Yasin, alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara, yaitu Allah yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Terus mengubah kejadian yang sudah ada ke kejadian yang lainnya. Kalau manusia bagaimana? Manusia tidak bisa fatara,
Tidak mungkin manusia fatara. Oh, saya menciptakan ini ya, itu kan pasti ada sebelumnya. Menciptakan pesawat terbang, itu kan ada sebelumnya pesawat kertas, bahkan apa namanya pun burung yang bisa terbang dan seterusnya. Manusia juga tidak bisa khalaqa, tidak bisa menciptakan. Nah, sagate nyontoh nggih. Nyontoh dan nyontoh. Nah, itulah perbedaan manusia dengan al-khaliq sama makhluk ya, seperti itu. Nah, tema besarnya apa? Adalah keagungan nikmat Sang Maha Pencipta. Kalau tadi di surah Saba disebutkan tentang bagaimana sikap orang-orang terhadap nikmat Allah, maka di surat Fatir menikah sampaikan bagaimana nikmat dari Allah Sang Maha Pencipta itu sangat besar. Contohnya apa? Contohnya ini sangat banyak sekali. Yang pertama di ayat yang ketiga adalah rizki dari langit dan yang ada di dunia. Mohon maaf nggih, tulisannya salah, langir nggih. Rizki dari langit dan juga yang ada di dunia. Di ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas uzkuru nikmatallahi alaikum, ya wahai manusia, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepadamu. Hal min khaliqin ghairullah, adakah pencipta selain Allah, yarzukukum minas sama'i wal ard, yang bisa memberikan rizki bagimu dari langit dan bumi. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Fa anna tu'fakun, maka mengapa kamu berpaling daripada ketauhidan. Nah, terus rizki yang pertama adalah adanya langit dan juga di dunia, dan tidak ada yang bisa seperti ini, terutama langit nggih. Mungkin kalau dunia banyak orang yang bisa mengaku aku iso nandur iki dan seterusnya, tapi kalau langit belum ada yang bisa. Bahkan saya ada yang bilang, oh saya bisa membagikan rezeki dari langit, pakai helikopter, pakai pesawat, kemudian dibuang, diberikan. Kasus yang kemarin viral itu, melempar sembako dari pesawat. Itu kan tidak memberikan rezeki. Bisa saja itu malah kabur kemana, malah membuang rezeki, dan seterusnya. Nah, padahal yang Allah sebutkan di sini menantang, hal min khaliqin ghairullah, adakah selain Allah yang bisa memberikan rezeki dari langit dan juga bumi. Apa saja rezekinya? Banyak sekali. Contohnya ada di ayat yang ke-9. Rezekinya berupa apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu alladzi arsalar riyah, dan Allah lah yang telah mengirimkan riyah, angin. Fatusiru sahaban, lalu angin itu bisa menggerakkan awan. Fayusqa fasuqnahu ila baladin mayyitin, maka kami sampaikan atau kami halau awan itu ke suatu negeri yang mayyit, yang sudah meninggal, yang tandus. Fa ahyaina bihil arda ba'da mautiha, lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan tersebut. Kadzalikan nusur, demikianlah kebangkitan itu. Nah, di ayat 9 ini Allah memberikan peringatan ataupun hikmah bagi kita bahwasanya angin tersebut adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak petani saat ini yang membuat istilahipun menyerbuk, diserbuk tapi dengan dimodifikasi. Kalau dulu kan murni dengan angin. Nah, tapi kalau dalam ayat ini disebutkan tentang angin yang berperan dalam menurunkan hujan. Maka dari itu jangan sampai kita semuanya mencela hujan. Nang kene udan kok nang kono ora udan. Niku pun anginnya seperti itu. Kalau kemarin ada yang bilang angin itu ber-KTP, punya tempat-tempatnya, nggih boleh. Kita boleh memprediksi angin kemana bertiupnya dan sebagainya. Tapi harus ingat bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kemudian kita cela atau bahkan nyuwun sewu menyalahkannya. Seperti itu.
Nah, ada yang unik di ayat yang ke-9 ini. Ada satu kata yaitu wa kadzalikan nusur. Demikianlah an-nusur, hari kebangkitan. Terus di beberapa ayat Al-Qur'an Allah itu mengumpamakan hari kebangkitan itu seperti tanaman yang bisa tumbuh lagi ketika sudah di negeri yang tandus, sudah mati, tapi ketika sudah disiram hujan bisa langsung tumbuh tanamannya. Nah, ada banyak hikmah dari situ. Di antaranya adalah ini menjawab banyak pertanyaan. Dari siapa? Dari orang-orang yang tidak percaya pada hari kebangkitan. Tidak percaya bagaimana? Ini juga terjadi nanti di surah Yasin, okay? Bahwasanya ada orang-orang kaum Quraisy itu yang sampai ngeduk kuburan. Kuburan digeduk, kemudian di situ hanya tersisa tulang. Dan kita tahu kalau tulang sudah lama dikubur itu rapuh napa mboten? Rapuh nggih. Itu dibawa oleh kaum Quraisy dan diremet di depan Rasulullah. Saya lupa ayatnya berapa nggih, nanti di surah Yasin. Nah, itu diremet. Kemudian mereka bertanya, bagaimana bisa yang sudah diremet ini, yang sudah jadi debu ini kok nanti dibangkitkan di hari kiamat? Nah, kalau bahasa saat ini di internet itu coba dipikir secara logika, coba dipikir secara logika. Nah, tapi sebenarnya itu bisa dilogikakan dengan apa? Dengan Allah memberikan perumpamaan wa kadzalikan nusur. Demikianlah bagaimana Allah membangkitkan. Dengan apa? Dengan hujan. Bagaimana yang rumput wis di napa namine pun dipotong, pun diobat, pun digapake ngaten nggih, pun diupayakan sedemikian rupa, tapi ketika Allah turunkan hujan, Masya Allah langsung tumbuh hijau lagi. Itu semudah itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nikmat yang lainnya apa? Di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penciptaan manusia, wallahu khalaqakum min turab summa min nutfah. Allah yang menciptakanmu dari turab, dari tanah, kemudian min nutfah, dari air mani, summa ja'alakum azwaja, kemudian Allah menjadikan kamu berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Niku nikmat nggih. Pasangan laki-laki kali perempuan itu nikmat. Nek mboten purun kalih nikmatnya Allah ini berarti nggih kufur nikmat. Wa ma tahmilu min unsa wala tadau illa bi ilmi. Dan tidak ada seorang perempuan yang mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan kecuali atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Terus kelahiran itu juga nikmat. Maka ini bisa dijadikan sebagai napa namanya pun dalil juga bagi orang-orang yang kalau tidak mau beranak itu napa nggih? Child free atau napa nggih? Seperti itu nggih, yang tidak mau mempunyai anak dengan banyak sekali alasan. Kalau alasan medis insya Allah diperbolehkan. Nah, tapi kalau alasan selain itu mohon maaf harus dilihat kembali. Kemudian nikmat apa lagi? Wa ma yu'ammiru min mu'ammarin wala yungqasu min umurihi illa fi kitabih, yaitu nikmat umur, dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya kecuali itu sudah ada di fi kitab, di lauhil mahfud. Sudah ketentuannya sampun enten. Kemarin ketika di Al Khair kami menyampaikan khutbah itu tentang hubungan umur dan rizki. Umur dan rizki, ajal dengan rizki. Terus banyak ulama yang menyampaikan bahwasanya umur kita itu tergantung rizki kita semuanya. Tidak mungkin kita meninggal kecuali rizki kita sudah habis. Rizki ini semuanya ya wis, seperti itu. Maka ada yang bilang kalau ketabrak kecelakaan rizkinya sudah sampai seperti itu, sampai situ. Jadi kalau ada yang bilang napa namanya pun rezeki niku sampun dijatah kalian Allah, sudah
tentukan, sudah digariskan. Tapi kenapa kita harus bekerja? Itu adalah kita mematuhi perintah Allah. Allah kan memerintahkan kepada kita untuk mencari di surat Al-Jumu'ah menika nggih, wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Terus kerja niku nggih nyambut damel niku nggih nyuwun sewu, itu bukan mencari rezeki sebenarnya. Karena rezeki sudah ditentukan oleh Allah, itu mencari karunia Allah fadlillah menika. Jangan sampai kemudian wah rezeki kan wis ditentuke karo Gusti Allah ngopo kerja barang. Nah, niku yang tidak boleh. Jangan sampai ada yang beralasan seperti itu. Karena mencari kerja pun itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mencari rezeki Allah itu adalah perintah Allah. Nah, terus umur dan rezeki itu adalah sesuatu yang berkaitan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mudah mengatur bagaimana orang yang sebenarnya itu rezekinya pendek, kemudian rezekinya apa saja tinggal diberikan dan seterusnya. Nah, itu sangat susah kalau manusia yang mengatur. Wong bantuan dari pemerintah saja diaturnya sangat susah nggih. Nah, golek sing bener-bener butuh kali sing mboten niku kan sangat susah. Kayak jarine butuh, tapi ketika sampai ke rumahnya ternyata mobilnya ada 3. Kok katanya bilang butuh, ya butuh, ini masih kredit mobilnya ternyata. Dan seterusnya. Banyak sekali kalau manusia yang mengatur itu akan susah. Tapi kalau bagi Allah inna dzalika 'alallahi yasir. Sangat mudah ngatur umur menungso. Kowe tak kei semene, tak kei semene. Bagi Allah itu sangat mudah, berbeda dengan kita semuanya. Nah, kemudian nikmat apa lagi? Di ayat yang ke-12, yang ini juga salah satu daripada mukjizat Al-Qur'an, yang itu memberikan informasi yang banyak sekali. Nah, di ayat ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yastawil bahrani hadza 'adbun furat sa'ighun syarabuhu wa hadza milhun ujad." Dan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan 2 laut atau 2 bahra. Yang pertama adalah hadza 'adbun furat. Ada air yang itu azbun, furatun, tawar lagi segar. Terus ada air yang tawar dan lagi segar. Dan ini juga hujan itu nanti di surat napa nggih? Saya lupa nggih. Bahwasanya hujan itu termasuk daripada ini. Air yang tawar dan segar. Sa'ighun syarabuhu, yang sedap untuk diminum. Nah, terus di sini sudah disampaikan sing iso diombeke mung banyu tawar. Nah, terus Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 14 abad yang lalu sudah disampaikan. Nah, bagaimana sekarang air laut kemudian? Nah, itu adalah salah satu ilmu yang lainnya juga. Nah, kalau yang satunya wa min kullin ta'kuluna lahman tariya. Dari keduanya ada lahman, ada daging tarian yang segar, baik itu dari air tawar maupun air laut. Nek kula mboten saged bedake. Dereng saged bedake sing air, nek sing air tawar nggih paling lele, napa meneh grameh ngeten nggih. Sing air laut kan napa mawon? Ikan-ikan yang laut itu kan nggih. Nah, tongkol dan seterusnya. Itu kan bermacam-macam. Nyuwun sewu, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ikan laut, ada ikan tawar yang bisa kita makan semuanya. Bahkan dalam hadisnya disebutkan halal bangkainya. Halal bangkainya kalau di laut nggih, halal bangkainya nggih. Tapi mungkin kalau kita jijik nggih, itu gugur kehalalannya nggih. Kalau kita jijik. Seperti itu. Tapi tetap halal. Nah, kemudian ada wayastakhrijuna khilyatan talbasuna. Kita bisa mengambil perhiasan. Nah, tadi ada air, ada daging,
sini ada perhiasan apa menika mutiara. Nah, bisa kita ambil. Kemudian ada juga watarul fulka fihi mawakhira litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan Allah juga menjadikan kita bisa berlayar dengan kapal agar kita mencari rezeki Allah dan juga agar wala'allakum tashkurun, agar kita bersyukur. Nah, kemudian di ayat ke-13 juga disampaikan nikmat Allah yang lainnya, yaitu tentang pergantian waktu. Ada waktu malam, yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Digantilah waktu malam ke waktu siang ke waktu malam. Nah, ini kita di Indonesia menika yang ada di garis-garis tulistiwa menika nggih, itu adalah salah satu dari negeri-negeri yang sangat enak sekali. Sangat enak sekali. Kenapa? Karena antara malam dan siangnya itu seimbang. Terus kita bisa istilahipun mudah menentukan, ki mangsane ngaso, mangsane kerja, mangsane apa saged dengan mudah. Tapi kalau orang-orang yang berbeda antara siang dan malamnya itu akan sangat susah. Kenapa? Karena mau tidur tapi kok masih siang sekali gitu. Meskipun banyak orang saat ini mbok awan mbok sore ya tetap nek mangsane ngantuk nggih bobok gitu dan seterusnya. Nah, kemudian selain malam dan siang, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan wasakhara syamsa wal qamar. Allah memperjalankan as-syams yaitu matahari dan juga al-qamar dan juga bulan. Nah, ini juga terkait dengan waktu. Samsun menika terkait dengan bagaimana bergantinya siang dan malam. Qamarun itu bergantian setiap bulannya. Nah, ini juga bapak-bapak ibu-ibu menawi badhe mundut kalender angsal nika teng kantor tasih enten kalender panti. Oke, sekaligus menyampaikan daripada nanti terbuang. Sepertinya masih ada banyak. Nah, tapi itu kalender Masehi. Kalender Masehi yang katanya itu dihitung menurut matahari katanya. Padahal kalau kita lihat bersama, matahari sebenarnya hanya menentukan siang dan malam menika. Maka nanti ada banyak perbedaan. Berbeda dengan Al-Qamar, kalender Komariah, Hijriah menika. Nah, itu bisa dilihat per bulannya. Nah, di situ juga kami sampaikan di kalender panti itu terkait dengan KHGT, data-data KHGT. Nah, meskipun kita tahu bahwasanya masih sangat susah untuk menerapkan kalender Hijriah menika, kalender Hijriah global tunggal menika, tapi nggih ini adalah salah satu nikmat dari Allah berupa pergantian waktu menika. Yang itu sebenarnya kalau kita mau nggih bisa loh, bisa. Kenapa? Karena kalender itu berkaitan dengan pemerintah, politik dan seterusnya. Kalau pemerintah mau mencanangkan, sekarang menggunakan kalender Hijriah, itu sebenarnya langsung bisa. Langsung bisa, tapi nggih itu adalah qadarullah wa masya'al fa'al. Itu adalah semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita usahakan adalah mensosialisasikannya. Nah, zaman biyen tasih saged. Zaman biyen kan bulannya nggih Suro, Sapar menika nggih. Ibu-ibu zaman biyen lebih hafal tanggalan itu daripada tanggalan Masehi. Kenapa nggih? Karena sudah jadi kebiasaan dihitung-hitung. Saiki wis bulane wis padang banget, berarti tanggal 15 dan seterusnya. Nah, kemudian nikmat yang lainnya adalah di ayat yang ke-27 adalah tentang hujan. Kemudian dari hujan tersebut Allah menumbuhkan buah yang sangat beragam. Nyiramine podo tapi munculnya nanti berbeda-beda. Ada buah duren, saiki sing pun katosipun mongso nggih. Kula sing mboten seneng. Wonten kalah duren. Kemudian ada buah kedondong, buah banyak sekali. Itu bermacam-macam. Nah, kemudian ada gunung juga. Wa minal jibali judatun bidun wa khumrun mukhtalifun alwanu.
Dan di antara gunung-gunung itu ada yang garis-garis putih, ada yang merah, ada yang beraneka macam warnanya, ada yang pula wagharabi busud, dan ada pula yang hitam pekat. Nah, niki kalau Bapak Ibu nyari nanti di Al-Qur'an, di internet banyak sekali gunung berwarna itu ada. Seperti pelangi itu macam-macam. Ada gunung hitam, ada gunung yang garis-garis putih, itu juga banyak. Itu menandakan mukjizat dari Al-Qur'an. Kemudian nikmat yang lainnya di ayat 41 dan 45 tentang Allah Subhanahu wa taala menjaga langit dan bumi agar tidak runtuh. Yang tidak ada sama sekali yang bisa menjaga itu semuanya. Kita saja yang sudah bangunnya yang tinggi, ketika diterjang angin pun kadang khawatir kok nak tiba piye dan seterusnya. Tapi alhamdulillah langit sampai saat ini masih Allah jaga sehingga tidak runtuh mengenai kita semuanya. Dan di ayat yang ke-45 nikmat yang Allah berikan adalah Allah Subhanahu wa taala menunda, niki di ayat yang paling akhir nggih, menunda hukuman bagi kita semuanya. Nah, terus seandainya itu tidak ditunda, sebenarnya kita sudah binasa nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terkadang kita kalau nikmat itu pengennya disegerakan, tapi kalau hukuman pengennya ditunda. Dan itu adalah sifat manusia, dan Allah Subhanahu wa taala juga alhamdulillah mengabulkannya. Nikmat sering Allah segerakan nggih. Kita bangun tidur langsung bisa bernafas, itu kan langsung segera padahal kita tidak minta. Nah, tapi untuk hukuman masih Allah tunda. Nah, kalau kandungan global yang lainnya, salah satu nikmat yang terbesar yang lainnya adalah nikmat diutusnya Rasul di ayat ke-24. Ya, terus kita semuanya alhamdulillah mendapatkan nikmat berupa apa? Berupa ada Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada kita semuanya. Kemudian di ayat yang ke-10 tentang bagaimana mulianya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di ayat yang 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman bagi kita semuanya, barang siapa mangkana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Terus kalau kita mau mulia ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang ke-32 ini yang sering disampaikan di banyak tempat tentang sikap orang-orang yang beriman terhadap Al-Qur'an. Ada 3 sikap nih kok. Yang pertama adalah faminhum dzalimun li nafsi. Mereka zalim terhadap diri mereka sendiri. Yang kedua muqtasid. Mereka orang-orang yang pertengahan. Yang ketiga adalah wa minhum sabiqum bil khairat. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa luar biasa. Sabik, fastabik, dari kata itu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus 3 orang ketika mendapati Al-Qur'an adalah ya memang 3 orang ini termasuk orang yang beriman. Kenapa? Kalau orang yang tidak beriman kan tidak mau mengimani terhadap Al-Qur'an. Nah, tapi orang yang mengimani Al-Qur'an itu ada 3. Yang pertama zalimun li nafsihi, yang mereka zalim terhadap diri mereka sendiri. Kenapa? Karena tidak mau mendalami Al-Qur'an, tidak mau membaca informasi yang ada dalam Al-Qur'an, tadabbur, tafakur dan seterusnya. Yang kedua muqtasid, kadang belajar, kadang tidak. Kadang maksiat, kadang tidak. Kalau bilang ngaji jalan maksiat jalan dan seterusnya, tapi masih beriman gitu. Yang terakhir itu yang bagus sekali, yaitu sabiqum bil khairat. Ketiga ini insyaallah nanti Allah berikan surga kepada mereka nanti di ayat ke-33. Cuman nanti surganya berbeda, ada yang harus transit dulu, ada surganya paling bawah, ada surganya yang paling atas. Semoga kita termasuk dari sabiqum bil khairat. Dan yang terakhir ada beberapa faedah di surat Fatir menika. Yang pertama adalah di ayat ke-28,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallah nggih. Yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Nah, itu kalau beda harokat bahaya nggih. Innama yakhsyallaha, sungguhnya yang yakhsha, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, min ibadi, daripada hambanya adalah al ulama'u, yaitu orang-orang yang ulama, yang alim. Nanti kalau dirubah harokatnya, bahaya. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Jadi Allah takut kepada para ulama. Itu bagaimana ilmu nahwu itu penting. Huruf harokat. Terus nahwu itu ilmu apa? Ilmu yang membahas harokat akhir dari setiap kata. Itu ada ilmunya sendiri. Kalau ilmu terkait dengan bahasa Arab atau shorof, itu ilmu tentang pemecahan kata-kata itu. Nah, kemudian di ayat 29 menyebutkan tentang tijaron lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah rugi, yang akan selalu untung sekali, yaitu perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah terkait ini, kita harus sadar semua nggih. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara, kamu itu adalah orang-orang yang miskin, yang fakir. Dunake ngeten niki purun apa mboten? Pancen kenyataane nggih. Nah, tapi fakirnya apa? Fuqara'u ilallah. Kita itu fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai fakir kepada manusia, merasa fakir di depan manusia tapi sombong di depan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan Allah itu wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah lah yang maha ghani, yang maha kaya, al-hamid, dan juga maha terpuji. Kalau manusia mungkin bisa kaya, tapi tidak banyak orang yang kaya tapi terpuji. Nah, ini kenapa kok al-ghani disandingkan dengan al-hamid? Salah satunya itu, Allah maha kaya tapi juga maha terpuji. Kayanya Allah tidak sebagaimana manusia. Nah, ini nanti ada sendiri pembahasannya, okay. Dan ini daftar isi untuk surat Fatir. Insyaallah di kesempatan selanjutnya kita akan teruskan dengan surat yang favorit, yaitu surat Yasin. Nah, banyak yang sudah hafal ini, alhamdulillah. Termasuk saya dulu hafal dulu. Saat ini beberapa ayatnya. Seperti itu, demikian, mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Hadani Allah wa iyyakum ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab bagi jamaah yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Manusianya sendiri ngakali itu korupsi juga Pak, itu termasuk sombong itu Pak. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan seperti apa negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, apakah Qatar nggih yang disebutkan itu termasuk dari baldatun itu? Wallahu alam. Kalau itu nggih kriterianya kan itu menurut Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Nah, termasuk itu adalah apa namanya? Sanes tabarus, tapi napa? Pak baca. Istijrot. Nah, istijrot atau tidak dan seterusnya, wallahu alam. Itu juga nanti ada kaitannya dengan tanda-tanda kiamat, Pak. Tanda-tanda kiamat kan adalah salah satunya
orang-orang Arab itu membuat bangunan yang tinggi. Nah, apakah itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Wallahu a'lam bishawab. Yang terpenting adalah yang disebutkan dalam Al-Qur'an baldatun thayyibatun itu adalah negeri yang mempunyai banyak manfaat. Nah, kira-kira Qatar itu memberikan manfaat bagi yang lainnya atau tidak? Kalau tidak nggih, berarti belum. Nah, tapi kalau banyak manfaat yang dia sebarkan, berarti bisa termasuk kriteria itu. Nah, untuk Indonesia bagaimana? Nah, inilah makanya ujian dari Allah itu tidak melulu terkait dengan cobaan yang mensengsarakan. Alhamdulillah, menyengsarakan tok, tapi juga ada yang nikmat juga. Nikmat itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat hutan yang kemudian dialihfungsikan itu masya Allah sekali. La haula wala quwata illa billah. Semoga kita semua terhindar dari orang-orang yang seperti itu, menjadi orang-orang yang seperti itu. Kalau kita bayangkan negeri Indonesia bisa menjadi negeri yang baldatun, tadi harusnya memberi manfaat, bukan hanya untuk negeri Indonesia sendiri, tapi juga negeri yang lain. Ini malah yang menerima manfaat hanya sebagian rakyat kecil daripada negara Indonesia yang mereka banyak kepentingannya. Wallahu a'lam bishawab. Acara yang keempat yaitu pengumuman infak pada 4 Januari 2025 senilai Rp306.000. Terima kasih kami ucapkan khairon kasih. Acara yang kelima penutup, mari kita tutup acara ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallah. Wa ma yastur